Halo teman-teman, kembali lagi di Puyuh Project, konten yang membahas tentang dunia perpuyuhan, khususnya di dunia budidaya perpuyuhan ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang macam-macam penyakit yang ada biasanya menyerang di peternakan puyuh. Nah, itu macam-macam penyakit, nanti saya akan buatkan konten macam-macam penyakit ini banyak. Cuma ini saya akan membahas, untuk kali ini membahas satu penyakit aja teman-teman. Nah, jadi penyakit yang saya akan bahas hari ini itu adalah radang usus atau quail enteritis untuk nama latinnya ya teman-teman. Quail enteritis itu apa? Quail enteritis itu adalah terbentuk dari bakteri yang membentuk spora di kotoran. Bakteri ini itu namanya aerobik. Jadi bukan aerobik yang goyang-goyang ya teman ya. Nah, ini bakteri, jadi dia membentuk spora di kotoran, dan kotoran itu biasanya itu kan dia akan jatuh ke minum kalau nggak kemakan. Nah, itulah yang membuat penyebarannya kayak gitu teman-teman. Dan biasanya juga si puyuh ini kan sering dia di kotoran-kotoran ini notol-notol ini loh. Tangan saya tak jenis ditotol gitu. Jadi dia kalau mamanya di kotoran itu ditotoli, dia itulah yang menyebabkan penyebaran kayak gitu. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala yang biasanya terlihat di puyuhnya teman-teman. Nah, kita akan ambil sampel ya, tapi ini sampelnya sehat. Nanti saya akan jelaskan aja untuk kalian gimana untuk melihatnya. Yang pertama teman-teman, dia akan terlihat lemes, jadi nggak aktif kayak gini. Nah, ini kan aktif, dipegang aja dia ini berontak. Nah, itu aktif. Nah, yang kedua, dia biasanya akan lebih banyak matanya itu tertutup kayak manusia lah teman-teman. Dia kayak ingin istirahat kayak gitu. Nah, yang ketiga, dia akan lebih suram untuk warnanya, pucat, sama kayak manusia. Kalau sakit diare kita biasanya kan akan terlihat kayak pucat kita. Nah, sama kayak puyuh ini gitu. Jadi akan terlihat bulunya lebih pucat daripada biasanya kayak gitu. Nah, yang keempat, itu biasanya penyakit ini akan mengakibatkan encernya dari pasisnya atau kotorannya encer, bukan yang putih ya, itu beda penyakit. Jadi dia encer aja untuk kotorannya, itu biasanya itu udah terjangkit dari bakteri ini gitu loh teman-teman. Jadi selanjutnya akan saya jelaskan cara menanggulanginya. Ya. Jadi yang pertama itu ya, kita harus pisahkan puyuh yang sakit itu ke kandang yang lain. Itu fungsinya buat apa? Mencegah penyebaran itu. Yang kedua, itu kita buat kandang ini netral lagi dengan apa? Antibiotik. Kayak itu teman-teman. Antibiotiknya apa? Kalian banyak kok untuk obat-obatan antibiotik netralisasi dari si kandang kayak gitu. Jadi kita netralisasi biar nggak ada lagi dari bakteri-bakteri tersebut di situ, karena itu akan riskan. Jadi seandainya ini terkena satu di kandang ini, usahakan semuanya aja dibuat di kandang sendiri, karena biar kita memutus rantai penyebaran itu. Karena bahaya nih teman-teman kalau terkena. Kita pun tentu sebagai peternak itu kan pengennya puyuh kita sehat, produksinya bagus. Nah, itu salah satu akan menurunkan produksi teman-teman penyakit ini kayak gitu. Jadi setelah kita pisahkan, baru kita beri obat. Obatnya apa juga sama, antibiotik. Itu dicampurkan di minumannya, bisa dicampurkan di minumannya, bisa di makanannya. Itu biasanya peternak-peternak kita itu punya cara sendiri. Itu biasanya juga, kalau yang paling biasa ini biasanya di minuman kayak gitu teman-teman. Nah, untuk penularannya jelas tadi sudah saya jelaskan. Jadi nggak usah saya ulang lagi. Untuk gimana caranya kita menanggulanginya ya sebelum terjadi itu, jadi intinya itu cuma satu teman-teman. Jadi kebersihan kandang, terus kita buat beberapa trik, namanya kayak gini teman-teman. Di sini kita buat jarak, bukan
bukan karena kita nggak ada maksudnya teman-teman. Inilah salah satu mencegah penyebaran penyakit itu teman-teman. Jadi diusahain kandang satu dengan kandang lainnya itu berjarakan, itu berfungsi untuk menghindari seandainya sini kandang ini terjangkit, kandang ini semoga tidak terjangkit, seperti itu teman-teman. Jadi memang memutus rantainya itu. Ini ya salah satu fungsi dan inisiatif dari kami teman-teman. Jadi itu aja sih untuk penanggulangannya, itu cuma kebersihan kandang itu paling penting. Terus kebersihan makanan sama minuman. Pokoknya yang menyangkut kebersihan itu ya itulah yang penting. Itulah yang mencegah adanya bakteri masuk ke kandang kita. Terus ini juga teman-teman, jangan lupa kalian sebelum masuk kandang itu sebenarnya untuk kita peternak, biasanya peternak itu tidak mencuci tangan apa-apa. Yang membawa bakteri-bakteri tersebut sebenarnya itu ya kita sendiri, manusianya sendiri. Kita keluar, kita dapat bakteri di luar, masuk ke kandang, menular ke si puyuh. Ya kayak gitu. Jadi usahakan kalian sebelum masuk kandang pun harus steril dulu. Kalau kalian sudah steril, insya Allah penyebaran atau penyakit-penyakit tidak akan masuk ke kandang kita. Nah, gitu. Mungkin itu aja sih teman-teman untuk penyakit yang kali ini. Nanti saya akan menjelaskan penyakit-penyakit yang lain di episode yang akan datang. Jadi kalian jangan lupa nonton untuk episode selanjutnya. Semoga ini YouTube ini bisa menjadi bahan edukasi serta sharing kita sebagai peternak Indonesia. Dan itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puyuh, salam pengusaha.